Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, masyarakat Desa Giripurno yang kami hormati. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena dukungan dari masyarakat. Saya berhasil menyelesaikan proker saya ya di bidang cengkeh. Saya juga berterima kasih kepada DPL saya, Pak Trijoko, dan juga teman-teman rekan subunit maupun unit JT 085. Baiklah, adapun judul presentasi saya pada kesempatan kali ini adalah prospek dan pengembangan agribisnis cengkeh dari pemanfaatan fungisida nabati. Sebelumnya, saya merupakan peserta dari unit JT085 subunit 1 yang bertugas yang menjalankan KKN di Desa Giripurno, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Baiklah, kita akan masuk ke topik atau materi atau slide pertama. Sebelumnya kita harus mengerti apa itu cengkeh atau apa sih pentingnya dari cengkeh itu sendiri. Kita bisa melihat di slide-nya, cengkeh Indonesia merupakan negara penghasil sekaligus konsumen terbesar cengkeh dunia, yang mana itu dibuktikan dari kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara melalui cukai dan kemampuannya menyediakan lapangan kerja berskala besar. Selain menjadi bahan pembuatan rokok, cengkeh memiliki banyak manfaat. Nah, di antaranya itu adalah pengendalian atau pembasmian hama tanaman dalam bidang pertanian. Terus kita akan membahas apa sih prospek, potensi, dan arah pengembangan dari cengkeh itu sendiri. Kita harus membaginya dalam 3 bagian, yaitu ada usaha pertanian primer, ada usaha agribisnis hulu, ada usaha agribisnis hilir. Apa sih maksud dari ketiganya? Kita akan membahasnya setelah ini. Usaha pertanian primer. Kita masuk ke pokok bahasan atau subtema dari yang pertama tadi, yaitu usaha pertanian primer yang A. Usaha pertanian primer, saat ini Indonesia merupakan negara produsen sekaligus konsumen cengkeh terbesar dunia. Dua negara lain yang cukup potensial adalah Madagaskar dan Zanzibar. Zanzibar yang berasal dari Tanzania. Di samping itu ada 6 negara sebagai produsen kecil, yaitu Komoros, Sri Lanka, Malaysia, China, Grenada, Kenya, dan Togo. Jadi untuk usaha pertanian primer itu sendiri, Indonesia berhasil menghasilkan total produksi sekitar 5.000 sampai 7.000 ton per tahunnya. Selanjutnya ada usaha agribisnis hulu dan hilir. Apa sih maksudnya? Jadi dari awal sejarah penggunaan cengkeh untuk rokok terjadi pada abad 19 di Kudus dan berkembang pesat di awal abad 20 dengan berkembangnya industri rokok kretek. Dengan perkembangan tersebut, merubah posisi Indonesia dari negara asal dengan pengekspor terbesar menjadi produsen dan pengguna cengkeh terbesar. Namun saat ini cengkeh bukan hanya digunakan bahan dalam pembuatan rokok kretek. Salah satu produk cengkeh yang banyak digunakan dalam industri ini adalah minyak cengkeh. Bunga, gagang, daun cengkeh dapat disuling menghasilkan minyak cengkeh yang memiliki kandungan eugenol. Pasokan minyak cengkeh di Indonesia cukup besar, yaitu lebih dari 60% dari kebutuhan dulu. Jadi cengkeh ini bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari cengkeh bisa dimanfaatkan sebagai fungisida nabati. Apa sih fungisida nabati? Jadi sejenis pestisida nabati yang digunakan untuk membasmi hama. Jadi pemanfaatannya ini ada 5 dari fungisida nabati ini sendiri, yaitu penggunaan fungisida nabati dalam pembudidayaan tanaman pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan fungisida nabati sebagai pengendali hama ramah lingkungan. Terus yang ketiga, ada pengendalian hama penghisap buah lada dengan insektisida alami, yaitu minyak serai wangi dan cengkeh. Keempat atau D, keefektifan minyak cengkeh ini bisa digunakan terhadap penyakit VSD pada kakao.
Terus ada efikasi formula fungisida nabati terhadap penyakit bercak daun jahe. Itu masing-masing manfaat dari bagian dari cengkeh yang dijadikan fungisida nabati. Penggunaan fungisida nabati dalam pembudidayaan tanaman pertanian. Kita terdapat 4 penjelasan, yaitu dari fungisida nabati itu sendiri merupakan salah satu alternatif yang mudah, efisien, murah, dan ramah lingkungan, dan dia merupakan dengan penggunaan fungisida nabati. Selama ini kelemahan umum yang dijumpai di kalangan petani adalah kurangnya pengetahuan mereka tentang penggunaan fungisida nabati sebagai salah satu solusi dalam pengendalian hama dan penyakit tumbuhan. Sejak diperkenalkan ke dalam dunia pertanian, pestisida jenis-jenisnya itu ada herbisida, fungisida, insektisida, dan lain-lainnya telah menyebabkan produksi pertanian tergantung pada keandalannya selain pada penggunaan pupuk sintetik. Terus resiko keracunan pestisida di kalangan petani-petani dapat diperkecil apabila diketahui alternatif pengendalian penyakit tanaman yang ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan fungisida alami dari mikroba antagonis dan ekstrak tumbuhan. Penggunaan fungisida nabati selain dapat menghambat perkembangan penyakit, juga aman bagi konsumen dan lingkungan karena mudah terurai dan tidak meninggalkan residu pada produk pertanian. Menurut Sudarmo 2005, dan bahannya mudah didapat, harga relatif lebih murah, menurut Dadang dan Osawa tahun 2000. Fungisida nabati mengandung senyawa bioaktif yang efektif menghambat atau mengendalikan patogen terbawa benih baik secara in vitro maupun in vivo, menurut Epler 1995 dalam Halimursyadeh et al. 2017. Jadi setelah kita melihat beberapa penjelasan tentang pemanfaatan fungisida nabati dari bagian dari cengkeh, kita dapat mengetahui bahwa banyak yang manfaat rupanya dari pemanfaatan bagian cengkeh ini sebagai fungisida nabati. Dilihat dari segi ekonomi maupun dari segi pertaniannya, karena dapat meningkatkan produksi dari pertanian yang sudah ditanam oleh petani itu sendiri. Terus penggunaan fungisida nabati sebagai pengendali hama ramah lingkungan. Selanjutnya kita melihat di topik ini kita akan mengetahui keberadaan hama di areal budidaya tanaman pertanian mengancam stabilitas produksi dan produktivitas tanaman serta menyebabkan kehilangan hasil secara nyata. Terus serangan hama dapat menyebabkan kehilangan hasil panen berkisar 20-95%. Sangat tinggi sekali ya Bapak Ibu. Penggunaan pestisida kimiawi yang berlebihan akan meninggalkan residu dalam tanah, air, dan terangkut ke dalam produk pertanian yang akan menurunkan kualitas lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jelas, kalau kita menggunakan bahan kimia pasti akan berdampak kepada lingkungan dan juga kesehatan dari manusia yang mengkonsumsinya. Terus paparan pestisida dalam jangka panjang akan mengganggu kesehatan organ mata, kulit, pernapasan, jantung, pencernaan, dan sistem syaraf. Jadi itu ya bahayanya kalau kita menggunakan pestisida yang non-alami atau kimiawi. Terus penggunaan biopestisida kurang disukai petani karena efektivitasnya relatif tidak secepat pestisida kimia. Biopestisida cocok untuk pencegahan sebelum terjadi serangan hama dan penyakit atau tindakan preventif pada tanaman, menurut Sumartini 2016. Setiap daerah mempunyai jenis dan karakteristik tanaman berpotensi pestisida nabati yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu, penggunaan bahan alami berpotensi digunakan sebagai bahan baku pestisida itu sendiri berbasis sumber daya lokal. Apa yang dimiliki oleh desa tersebut itu yang dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan pestisida nabati itu sendiri. Beberapa bahan alami tumbuhan itu dapat menggantikan senyawa insektisida kimia, seperti bagian dari cengkehnya itu sendiri, dari bunga, dari batang, dari daunnya itu sendiri. Menurut Suryaningsih dan Hadisoganda 2004, kriteria tumbuhan yang merupakan sumber bahan pestisida nabati yang baik itu meliputi apa saja sih? Bapak Ibu, kita akan melihatnya ada 10 dasar atau 10 hal yang
merupakan kriteria tumbuhan sumber bahan-bahan pestisida nabati. Yaitu dari yang pertama dari segi toksisitas terhadap OPT bukan sasaran 0 atau rendah. Yang kedua ada biotoksin lebih dari 1 cara kerja. Yang ketiga ada ekstrak dari tumbuhan yang mudah diperbanyak, tahan terhadap kondisi suboptimal, dan tidak menjadi inang alternatif OPT. Tumbuhan yang keempat ada tumbuhan sumber tidak berkompetisi dengan tanaman budidaya. Yang kelima, tumbuhan sumber berfungsi multiguna. Yang keenam, biotoksin efektif pada konsentrasi kurang dari 10 ppm atau 3-5% bobot kering bahan. Yang ketujuh, sebagai pelarut ya, digunakanlah air. Yang kedelapan, bahan baku dapat digunakan baik kondisi segar ataupun kering. Itu merupakan hal yang utama. Habis itu yang kesembilan, teknologi pestisida nabati bersifat sederhana dan mudah didapat atau mudah dicari. Yang kesepuluh ada bahan-bahannya murah, bahannya juga digunakan, bahan yang digunakan juga berasal dari tanaman masyarakat itu sendiri, mudah diperoleh dan mudah diuraikan. Selanjutnya, kita akan membahas pengendalian hama pengisap buah lada dengan insektisida alami yaitu minyak serai wangi dan cengkeh. Kita tahu bahwa pengisap buah lada merupakan salah satu hama utama lada yang dapat dikendalikan dengan pestisida. Dalam hal ini menggunakan pestisida sintetik yang dipadukan dengan serai wangi dan cengkeh. Ini merupakan pemanfaatan dari cengkeh itu sendiri sebagai fungisida nabati. Jadi banyak aplikasi dari pemakaian fungisida nabati ini tidak hanya untuk cengkeh itu sendiri, tapi melainkan bisa digunakan sebagai pengendali hama pengisap buah lada. Terus penggunaan pestisida sintetik secara terus-menerus dikhawatirkan dapat menimbulkan terjadinya resistensi hama, pencemaran lingkungan, dan ditolaknya produk ekspor akibat residu pestisida. Jadi tidak dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi jika terpapar pestisida sintetik atau buatan atau kimiawi. Terus untuk pengendalian hama yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan dapat menggunakan pestisida nabati dari tanaman obat dan aromatik. Contohnya yaitu cengkeh atau serai wangi. Cengkeh mengandung saponin, flavonoid, tanin minyak sirih, eugenol, aktif mengendalikan nematoda, jamur patogen, bakteri, dan serangan hama itu sendiri. Kita akan lanjut. Terus ini adalah mekanisme antimikroba dari senyawa kimia yang ada pada cengkeh atau yang biasa disebut eugenol. Apa aja sih fungsi dari eugenol itu sebagai antimikroba? Kita bisa melihatnya di slide. Itu bisa mengganggu fungsi dari membran sel, bisa menginaktivasi enzim, menghambat sintesis kitin, bisa sintesis asam nukleat dan protein, dan menghambat produksi energi oleh ATP. Terus kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi di sini maksudnya nilai ekonomi pada pemanfaatan fungisida nabati, agribisnis fungisida nabati. Selisih biaya saprodi usaha tani lada menggunakan pestisida sintetik lebih rendah dibandingkan dengan campuran pestisida nabati dan pestisida sintetik karena pengendalian hama dengan menggunakan pestisida nabati memerlukan dosis yang lebih tinggi dan aplikasi yang lebih sering agar efektivitasnya menyamai pengendalian hama dengan pestisida sintetik. Jadi kekurangannya kita itu memakai pestisida nabati itu tuh harus sering diaplikasikan pada tanamannya itu sehingga supaya efektivitasnya bisa menyamai pengendalian hama dengan pestisida sintetik. Jadi nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu, walaupun kita sering melakukannya, tapi efektivitasnya hampir sama dengan pestisida sintetik atau kimiawi. Akan tetapi selisih total biaya pengendalian dengan menggunakan pestisida sintetik terhadap kontrol tinggi dibandingkan dengan usaha tani dengan pengendaliannya lainnya karena volume produksi menggunakan pestisida sintetik terbesar, menyebabkan biaya panen dan produksinya yang tinggi juga. Jadi ada plus minusnya.
Plus minusnya, kalau menggunakan pestisida sintetik, kita tidak perlu menggunakannya atau mengaplikasikannya terlalu sering, tapi biaya panen dan produksinya tinggi. Dibandingkan dengan pestisida nabati, dia itu memerlukan harga yang relatif lebih murah, tapi pengaplikasiannya atau penggunanya harus sering terhadap tanaman yang terinvasi oleh hama dari hama daun hama lada yang telah disebutkan tadi. Salah satu sifat pestisida nabati adalah daya urai yang cepat. Nah, itu kelebihannya ya Bapak Ibu. Kelebihannya adalah tidak meninggalkan residu pada produk pertanian sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi karena perluan efikasi yang cepat, maka perlu aplikasi yang lebih sering agar daya berantasnya efektif. Jadi itu tadi setelah saya jelaskan sebelumnya, kalau penggunaan pestisida nabati itu memiliki kekurangan sedikit, yaitu pada penggunaannya atau pengaplikasinya pada tanaman terlalu sering. Meskipun menghasilkan kelayakan lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan pestisida sintetik, akan tetapi produksi lada, nilai pendapatan bersih, BC ratio, dan NPV dan IRR pengendalian menggunakan campuran pestisida nabati lebih tinggi dibandingkan dengan lada yang dikendalikan hama pengisap buahnya dengan menggunakan pestisida sintetik. Kita bisa melihatnya pada tabel berikut. Kita melihatnya jika kita menggunakan pestisida nabati dari minyak serai wangi dicampur eugenol, kita akan menghasilkan BORC, NPV, dan IRR dalam persen itu lumayan tinggi. Kita bisa melihat ya Bapak Ibu, dibandingkan dengan pestisida yang sintetik dari pestisida vinil organofosfat 500 mili yang kita lihat BIC-nya tinggi, NPV-nya juga tinggi, RRR dalam persen juga tinggi, tetapi dibandingkan dengan penggunaan secara berkala dari pestisida nabati menyebabkan lebih tingginya secara keseluruhan dari penggunaan pestisida nabati dibandingkan dari pestisida sintetik itu sendiri. Di sini kita melihat kalau pestisida nabati itu dipakai sebanyak ini dengan kelayakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pestisida sintetik. Kita next. Terus kita akan membahas keefektifan minyak cengkeh, serai wangi, dan ekstrak bawang putih terhadap penyakit vaskular streak di bag yang dibawa oleh hama Ceratobasidium theobromai pada kakao. Ini aplikasi lainnya dari minyak cengkeh ya Bapak Ibu. Jadi penyakit VSD yang disebabkan oleh Ceratobasidium theobromai merupakan kendala utama yang menyebabkan kerugian besar pada tanaman kakao di Indonesia. Pengendalian yang dilakukan pada petani saat ini adalah menggunakan fungisida sintetik bersamaan dengan pemotongan ranting dan batang yang terserang, namun dirasa kurang efektif. Menurut Elzimiti dan Ahmed pada tahun 2005 menyatakan bahwa penggunaan minyak cengkeh sangat efektif untuk menekan perkembangan jamur patogen tanaman. Penggunaan bahan alami seperti minyak cengkeh dan serai wangi serta ekstrak bawang putih telah banyak dimanfaatkan untuk mengendalikan penyakit tanaman karena bersifat fungisida. Jadi banyak sekali ya manfaat dari bagian-bagian dari cengkeh itu ada dari penyulingan dari cengkehnya itu sendiri berupa minyak cengkeh, ada dari batangnya, ada dari daunnya, ada dari bunganya, banyak sekali ya Bapak dan Ibu manfaat dari cengkeh itu sendiri. Jadi untuk kedepannya bisa dipikirkan bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan cengkeh secara maksimal. Jadi jangan hanya menjualnya utuh-utuh dari hasil panen itu sendiri kepada pengepul, karena banyak sekali manfaat yang lain dari cengkeh yang mungkin Bapak dan Ibu belum tahu untuk dimanfaatkan bagaimananya. Tapi dengan
Dengan informasi yang saya sampaikan ini diharapkan untuk kedepannya Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan cengkeh secara maksimal dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Giripurno. Selanjutnya, hasil pemanfaatan. Hasil pengamatan terhadap gejala serangan penyakit VSD yang ditemukan di lapangan adalah daun mengalami klorosis berwarna kuning dengan bintik-bintik hijau, kemudian gejala berkembang sehingga seluruh permukaan daun berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan akhirnya gugur. Hampir sama dengan batang cengkeh, batang kakao ini juga mengalami penyakit seperti ini, daunnya mulai kuning kecoklatan, gugur gitu, padahal belum masuk pada musim panen. Perkembangan penyakit VSD setelah diperlakukan dengan minyak cengkeh, serai wangi, dan ekstrak bawang putih secara umum terjadi penurunan dibanding dengan kontrol pada bulan pertama sampai bulan ke-8 pengamatan. Jadi setelah ditambahkan atau ditambahkan fungisida nabati secara berangsur mulai ada manfaat atau mulai ada pengurangan dari penyakit VSD-nya itu sendiri. Terus perkembangan penyakit terus meningkat, sedangkan pada perlakuan ekstrak dan minyak nabati terjadi penurunan dengan persentase penurunan yang bervariasi. Minyak cengkeh memperlihatkan penurunan paling tinggi dibandingkan yang lainnya, yaitu serai wangi, bawang putih, dan serai wangi plus cengkeh. Jelas ya, kalau pure minyak cengkeh akan menghasilkan penurunan maksimal pada penyakit VSD pada batang cengkeh ataupun batang kakao. Bila dibandingkan fungisida kimia ditiokarbonat, pengandalan ekstrak nabati dapat menekan perkembangan yang lebih tinggi atau sama, bahkan minyak cengkeh itu lebih baik daripada menggunakan pestisida kimia di tiokarbamat itu sendiri. Ini ya, kita bisa melihat pengaruh dari minyak cengkeh itu, minyak cengkeh atau serai wangi atau ekstrak bawang putih terhadap intensitas serangan penyakit VSD pada tanaman kakao atau tanaman cengkeh setelah 8 bulan aplikasinya. Kita melihatnya. Di sini cengkeh, kalau kita menggunakan minyak cengkeh, kita akan menghasilkan penurunan yang paling tinggi, itu efektif gitu ya, penilaian dari tingkat efikasinya. Terus diikuti dengan serai wangi, terbukti juga efektif. Terus penggunaan dari cengkeh serai wangi itu tidak efektif. Terus ada penggunaan fungisida kimia ditiokarbamat lumayan juga, tapi lebih bagus digunakan pestisida nabati seperti cengkeh karena bahannya mudah, murah, dan ya mungkin harus diaplikasikan secara berkala atau secara atau terlalu sering dibandingkan fungisida kimia di tiokarbamat itu sendiri. Terus kita akan masuk ke efikasi formula fungisida nabati terhadap penyakit bercak daun jahe. Ini adalah pemanfaatan fungisida nabati selanjutnya, yaitu untuk efikasi formula terhadap penyakit bercak daun jahe. Kita lihat penyakit bercak daun yang disebabkan oleh Pilostika sp merupakan salah satu penyakit yang sangat merugikan pada tanaman jahe. Jika Bapak Ibu di tempatnya terdapat tanaman jahe, ini patut diperhatikan ya Bapak Ibu, bagaimana cara mengatasinya jika di tanaman Ibu terdapat penyakit bercak daun ini. Jadi salah satu alternatif cara pengendalian yang ramah terhadap lingkungan adalah menggunakan pestisida nabati. Pengendalian OPT yang menggunakan bahan alami seperti minyak atsiri, serbuk, dan ekstrak dari tanaman sudah banyak dilaporkan keberhasilannya. Jadi minyak atsiri ini didapatkan dari penyulingan cengkeh, daun cengkeh itu sendiri yang dihasilkan menjadi minyak atsiri. Jadi minyak atsiri ini yang potensial digunakan sebagai pestisida adalah minyak cengkeh, kayu manis, dan serai wangi menurut Eastman 2005. Sudah terbukti keberhasilannya dalam menangani pengendalian hama. Ya Bapak Ibu.
Selanjutnya ada hasil dari manfaat penggunaan fungisida nabati terhadap penyakit bercak daun jahe, yaitu minyak cengkeh dan kayu manis dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri patogen pencemar makanan. Pada prinsipnya, minyak asiri cengkeh dan serai wangi digunakan sebagai bahan aktif, sedangkan bahan-bahan lainnya seperti bahan pengemulsi dan pelarut digunakan sebagai bahan pembawa atau adjuvan. Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya juga terbukti bahwa minyak cengkeh dan serai wangi berpotensi untuk digunakan sebagai bahan pestisida nabati. Selain itu, minyak dan serbuk cengkeh terbukti toksik terhadap jamur Fusarium oxysporum fs vanillae menurut Tombe et al. Tahun 1993. Juga terhadap bakteri Ralstonia solanacearum. Selanjutnya terdapat dua jenis pestisida nabati berbasis minyak asiri, yaitu formula dengan bahan aktif minyak cengkeh dan kayu manis serta formula dengan bahan aktif minyak cengkeh dan serai wangi. Juga telah dibuat dan terbukti efektif sebagai antibakteri dan anti jamur menurut Supriyadi et al. Tahun 2008. Nah, ini merupakan tabel dari pemanfaatan penyemprotan dari minyak asiri cengkeh dan jahe tadi. Pemanfaatan minyak asiri cengkeh itu terhadap tanaman jahe. Jika kita menggunakannya secara bertahap, secara berkala, secara sering, kita akan melihat tingkat kerusakan tanaman yang dihasilkan setelah beberapa bulan pemakaian. Kita melihat ini akan menurun ya Bapak Ibu. Namun tetap memerlukan dosis dan cara aplikasi yang tepat agar formula tersebut lebih efektif dapat menekan penyakit bercak daun secara tuntas. Jadi itulah bagaimana kita memandang bahwa agribisnis cengkeh itu sendiri itu sangat bernilai ekonomi ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menggunakan pestisida kimia yang sudah jelas bahwa itu tuh menghasilkan dampak negatif dan juga biayanya juga tinggi. Jadi kita lebih baik menghasilkan pestisida nabati sendiri atau fungisida nabati sendiri, dan bisa juga meningkatkan faktor ekonomi dari masyarakat desa Gilipurna itu sendiri. Mungkin caranya mungkin lebih rumit menurut Bapak dan Ibu. Bisa saja dengan memanfaatkan informasi dari media cetak atau elektronik, mungkin Bapak Ibu bisa menghasilkan fungisida nabatinya sendiri di suatu hari nanti. Saya harap Bapak dan Ibu bisa terbantu dengan adanya video presentasi ini dan kedepannya dapat memanfaatkan cengkeh secara maksimal. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.